Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pendekatan konstruktivisme. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Berliana Putih, NPM 19130244038, bersama rekan-rekan saya yaitu Anissa Devi Safira, Ingrid Purwaningtyas, dan Nisrina Nur Ajizah. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang pengertian teori konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini diartikan sebagai suatu epistemologi tentang perolehan pengetahuan, new acquisition, yang lebih memfokuskan pada pembentukan pengetahuan, daripada penyampaian dan penyimpanan pengetahuan. Nah, prinsip dasar dari pendekatan konstruktivisme ini bahwa pengetahuan itu dikonstruksikan atau dibangun oleh pembelajar, bukan dipersepsikan oleh alat indera, baik itu pendengaran, penglihatan, peraba, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan prinsip dasar tersebut, para konstruktivis memiliki dua ide utama tentang teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu pembelajar memiliki peran aktif dalam pengkonstruksian, gitu. Nah, karena menurut teori konstruktivisme, pengetahuan bagaimanapun didefinisikan itu hanya akan terbentuk di dalam otak pembelajar, gitu. Sehingga pembelajar tersebut mau tidak mau harus mengkonstruksikan pengetahuan tersebut secara pribadi, secara personal, berdasarkan pengalaman pribadinya. Nah, sedangkan yang kedua yaitu bahwa interaksi sosial merupakan aspek penting dalam mengkonstruksikan pengetahuan, karena kembali lagi pada ide yang pertama bahwa pengetahuan hanya bisa dikonstruksikan apabila pembelajar memiliki pengalaman seperti itu. Nah, sekarang berdasarkan uraian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa menurut pandangan konstruktivisme, peserta didik berperan sebagai pembentuk atau konstruk dan pentransformasi pengetahuan, tidak hanya sebagai penerima atau pengolah informasi baik dari guru maupun dari buku, seperti itu. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ingrid Purwaningtyas. Baik, saya Ingrid Purwaningtyas. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai macam-macam teori konstruktivisme. Yang pertama, konstruktivisme psikologis atau individual atau endogenous. Konstruktivisme psikologis terfokus pada bagaimana individu membangun elemen-elemen tertentu dari kognitif atau emosionalnya, memfokuskan pada proses internal individu dalam membentuk suatu pengetahuan. Jadi, pada teori konstruktivisme psikologis ini, seseorang atau individu atau peserta didik itu dituntut untuk dapat menciptakan pengetahuannya sendiri dari dalam dirinya. Yang kedua, konstruktivisme sosial Vygotsky, biasa disebut juga dengan konstruktivisme exogenous. Konstruktivisme sosial ini memfokuskan pada interaksi sosial dan konteks kultural untuk menjelaskan pembelajaran. Jadi pada teori ini menjelaskan bahwa pembelajaran tersebut atau pengetahuan dapat terbangun atau dapat terjadi setelah individu melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, konstruktivisme dialektika atau campuran. Konstruktivisme dialektika ini terfokus pada pengalaman individual dengan interaksi sosial, di mana pengetahuan merefleksikan dunia luar yang disaring dan dipengaruhi oleh budaya, bahasa, keyakinan, interaksi dengan orang lain, pelajaran langsung, dan modeling. Nah, konstruktivisme dialektika ini merupakan gabungan dari konstruktivisme psikologis atau individual dengan konstruktivisme sosial. Jadi intinya pengetahuan atau pembelajaran tersebut dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan interaksi sosial dengan lingkungannya. Nah, setelah itu individu tersebut akan diberi kesempatan untuk menciptakan pengetahuannya sendiri secara mandiri berdasarkan apa yang telah ia alami. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip teori konstruktivisme. Yang pertama, belajar merupakan sebuah proses aktif. Maksudnya, individu akan secara aktif berusaha mengonstruksi belajarnya dari berbagai macam input yang diterimanya. Individu ini perlu belajar secara aktif
untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, belajar adalah pencarian makna. Maksudnya individu ini akan secara aktif mengonstruksi makna-makna yang diciptakan itu dapat dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasa, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka alami. Yang ketiga, belajar dengan paling baik dengan menyelesaikan berbagai konflik kognitif, konflik dengan berbagai ide dan konsepsi lain melalui pengalaman refleksi dan metakognisi. Maksudnya belajar ini bukan hanya untuk mencari fakta, tetapi juga untuk pengembangan pemikiran. Nah, pengembangan pemikiran ini akan menyelesaikan berbagai konflik kognitif. Nah, penyelesaiannya tersebut dapat melalui interaksi sosial seperti pengalaman, refleksi, dan metakognisi. Selanjutnya, konstruksi pengetahuan bukan sesuatu yang bersifat individual tetapi juga sosial. Nah, artinya pengetahuan itu memang dapat timbul dari internal seseorang dalam individu, tetapi tidak cukup, harus ditimbulkan dari interaksi sosial juga. Kemudian yang terakhir, belajar secara betul-betul mendalam. Maksudnya itu individu itu akan mengonstruksi suatu pembelajaran secara menyeluruh, secara mendalam. Nah, ini ada hubungannya dengan belajar adalah pencarian makna. Jadi makna yang diciptakan itu akan dapat hadir apabila seseorang atau individu itu telah melakukan pembelajaran secara betul-betul mendalam dan secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nur Aziza, NPM 1913024032 dari kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan teori konstruktivisme. Berdasarkan jenis dan bentuknya, penelitian model pembelajaran konstruktivisme terdapat 3 model kecenderungan. Yang pertama yaitu model konstruktivisme siklus belajar. Yang tahapan-tahapannya yaitu yang pertama discovery. Discovery artinya di mana para siswa didorong untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka maupun hipotesis-hipotesis. Pada tahapan ini, para siswa didorong untuk membuat pertanyaan-pertanyaan maupun hipotesis-hipotesis mengenai materi yang akan dibahas. Yang kedua yaitu pengenalan konsep. Dalam hal ini, guru mempertanyakan konsep-konsep yang berhubungan dengan topik itu. Pada tahapan ini, guru bertanya kepada murid-muridnya mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan topik pembahasan. Yang ketiga yaitu aplikasi konsep. Dengan menerapkan konsep-konsep yang dikemukakan pada tahap 1 dan 2 serta boleh mengulangi tahapannya lagi. Pada tahapan ini, menerapkan konsep-konsep yang terdapat pada tahap discovery dan pengenalan konsep serta boleh mengulangi tahapan-tahapannya lagi. Kemudian, model yang kedua yaitu model konstruktivisme Gagnon and Coley yang terdiri atas 6 tahapan, yakni yang pertama situasi. Situasi adalah gambaran situasi tertentu yang berhubungan dengan tema atau topik pembahasan. Pada tahap situasi yaitu menggambarkan situasi tertentu mengenai topik pembahasan dari pembelajaran. Yang kedua yaitu pengelompokan. Pada tahapan ini biasanya membuat kelompok berdasarkan nomor urut maupun secara acak maupun campuran tingkat kecerdasan untuk mengerjakan tugas atau berdiskusi pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu jembatan. Jembatan adalah memberikan suatu masalah sederhana atau permainan atau teka-teki untuk dipecahkan. Pada tahapan ini biasanya guru memberikan suatu pertanyaan atau suatu soal atau suatu masalah untuk dipecahkan para siswanya. Yang keempat yaitu pertanyaan. Pertanyaan adalah membuat pertanyaan pembuka maupun kegiatan inti agar siswa tetap termotivasi untuk belajar lebih jauh. Yang kelima yaitu mendemonstrasikan, yaitu memajangkan atau memamerkan atau menyajikan hasil kerja siswa di kelas. Pada tahapan ini, setelah siswa mengerjakan tugas, biasanya hasil karyanya akan dipajang di dalam kelas. Yang kelima yaitu refleksi, yaitu merenungkan, menindaklanjuti laporan kelompok yang dipresentasikan. Biasanya pada tahapan ini, setelah para siswa menjelaskan laporan, para guru akan mengoreksi serta memberi kritik dan saran agar siswa dapat lebih baik ke depannya. Model yang ketiga akan disampaikan atau dibahas oleh teman saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.
Kenalkan, saya Anissa Devi Safira akan menjelaskan tentang model konstruktivisme McClinton dan Black yang terdiri atas 7 tahapan, yakni yang pertama A. Observasi. Siswa melakukan observasi terutama atas sumber-sumber materi-materi, foto, gambar, rekaman video, dan permainan tentang kebudayaan daerah. B. Konstruksi interpretasi. Siswa menginterpretasikan pengamatan dan memberikan penjelasan. C. Kontekstualisasi atau siswa membangun konteks untuk penjelasan mereka. D. Belajar keahlian kognitif, yakni guru membantu pengamatan, penguasaan siswa, interpretasi, dan kontekstualisasi. E. Kolaborasi. Para siswa bekerja sama dalam observasi, menafsirkan, dan kontekstualisasi. F. Interpretasi jamak. Para siswa memperoleh fleksibilitas kognitif dengan memiliki kemampuan menunjukkan berbagai penafsiran dari berbagai perspektif. G. Manifestasi jamak. Siswa memperoleh transferabilitas dengan melihat berbagai penjelmaan penafsiran yang beragam. Sekian, terima kasih. Nah, yang selanjutnya yaitu kelebihan teori konstruktivisme. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Di sini maksudnya adalah bahwa guru dalam proses pembelajaran itu berperan sebagai hanya sebagai pemberi ilmu serta fasilitator, di mana guru itu hanya memenuhi kebutuhan siswa ketika proses belajar gitu. Sedangkan siswanya sendiri itu harus berperan lebih aktif, baik itu dalam bertanya, berdiskusi, dan yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa dalam pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Di sini maknanya yaitu siswa dituntut untuk bisa memahami ilmu yang didapatkan baik dari sekolah maupun di luar sekolah, serta bisa menggabungkan atau mengkaitkan antara pengetahuan yang sebelumnya dengan pengetahuan yang baru seperti itu. Yang ketiga yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, maksudnya di sini yaitu siswa mengkaitkan ilmu yang ia dapat dengan pengalaman pribadinya, tidak hanya sekedar mendengarkan penjelasan dari guru seperti itu. Yang selanjutnya yaitu siswa memiliki kebebasan dalam belajar. Nah, maksudnya di sini adalah dalam proses pembelajaran untuk pemahaman si siswa. Nah, siswa ini memiliki kebebasan untuk mengkaitkan materi yang ia pelajari dengan lingkungannya, entah itu kegiatan interaksi sosial atau keluarganya. Misal siswa sedang mempelajari tentang hereditas seperti itu. Nah, kemudian dia mengkaitkan tuh dengan kondisi keluarga dia. Ternyata si kakak menurunkan sifat dari ibu atau si adik menurunkan sifat dari ayah seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan teori konstruktivisme. Yang pertama, siswa mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Nah, dengan si siswa mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri, ini dapat menyebabkan adanya miskonsepsi seperti itu, karena siswanya mengartikan suatu pengetahuan berdasarkan apa yang dia paham seperti itu, sehingga terkadang menjadi miskonsepsi. Yang kedua yaitu konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri sehingga membutuhkan waktu yang lama. Tentu saja selain itu setiap individu itu memiliki kecerdasannya masing-masing, memiliki kebutuhannya masing-masing, penanganannya masing-masing seperti itu, sehingga itu menghambat satu siswa dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ketiga, terfokus pada sarana dan prasarana untuk mendukung kreativitas siswa. Nah, teori konstruktivisme ini kan berpatokan pada kreativitas siswanya, aktivitas siswanya, sehingga sekolah diharuskan mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung kreativitas siswa. Namun seperti yang kita ketahui bahwa setiap sekolah itu memiliki sarana dan prasarana atau kondisi yang berbeda-beda seperti itu. Terkadang ada sekolah yang tidak memiliki sarana prasarana yang kurang memadai seperti itu, sehingga hal tersebut bisa menghambat kemajuan si siswa tersebut.
Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri.